Bisa kita mulai ya. Mohon izin Bu Nur Badriah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Badriah MPD selaku Ketua Umum PPMN, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Wilayah dari seluruh penjuru yang ada di Indonesia, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia dan penuh semangat pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Meskipun saat ini kita berbuka puasa, tetapi semangat Bapak Ibu yang mengantarkan, ngeklik link yang diberikan oleh Pak Firman untuk mengikuti webinar Pak Firman yang luar biasa ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual bersama dalam acara webinar, dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun. Webinar ini mengambil topik yang luar biasa, Bapak Ibu, yaitu jurus rahasia membuat tulisan Anda terjual keras dan membuat pembeli ketagihan. Luar biasa. Adapun acara pada kegiatan hari ini yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Ketua Umum yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Badriah. Kemudian acara yang kita tunggu yaitu pemaparan materi webinar. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat buat kita semuanya. Acara selanjutnya, menyanyikan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu dalam posisi sikap yang sempurna. Bangsa dan tanah, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Umum PPMN yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Badriah MPD. Kepada beliau disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman hebat PPMN. Terima kasih kepada Selamat pembawa siang. acara yang telah memberikan kesempatan untuk Ketua Umum menyampaikan arahan dan motivasinya. Terima kasih juga kepada Cak Firman yang sudah menyiapkan materi yang sedemikian hebat sehingga membawa semangat teman-teman untuk gabung pada siang hari ini. Jurus rahasia membuat tulisan Anda terjual keras dan buat pembeli ketagihan. Kalau dianalogikan makanan, ini seperti rujak ya, seperti rujak. Kalau rujak itu kan membuat ketagihan, ya enggak? Tobat sambal, begitu kan? Namanya tobat sambal. Tobat sambal itu udah tahu pedas, tapi mau lagi dan lagi. Nah, ini sepertinya memang pas ya, ada di urutan kedua episode PPMN berbuka puasa, menunggu berbuka bersama PPMN. Kenapa tepat? Karena ketika kita sudah tersulut motivasinya untuk menulis, untuk bergerak menggerakkan hebat-menghebatkan, akhirnya kita bertanya-tanya, kira-kira tulisan kita ini mau dibawa kemana, begitu kan? Wah, kemudian Cak Firman dengan gagahnya itu menyampaikan materi kedua. Nih, jurus rahasia membuat tulisan kita terjual dan pembeli ketagihan. Mana tulisan Mbak Ana, mana tulisan Mbak Dini, gitu ya? Mana tulisan Mbak Jul, gitu. Ketagihan. Nah, bukan hanya ketagihan, ternyata dunia pun mengapresiasi. Buktinya banyak sekali penghargaan yang diberikan ke Cak Firman karena tulisan. Kan keren ya? Nah, ini juga teman-teman hebat. Setelah teman-teman ini membuat tulisan, nantinya saya akan publikasikan juga dan akan menghubungi para pejabat negeri di Indonesia. Nanti tugas saya itu membuka mata beliau-beliau untuk memberikan apresiasi kepada kita-kita penulis di PPMN. Apresiasi ini bukan materi loh, yang kita harapkan adalah beri kami ruang, beri kesempatan, beri penghargaan, tampil gitu ya. Kemudian walaupun hanya secarik sertifikat, selamat kepada pengurus PPMN ini atau pemateri PPMN ini gitu ya, sebagai penggerak literasi nasional. Itu saja yang nanti akan kita minta. Jadi PPMN akan segera membuat selempang. Selempangnya itu karena memang literasi itu identik dengan selempang sih ya. Kalau enggak nanti kita pakai mahkota juga boleh, nanti akan kita buat seperti itu. Mahkota lengkap dengan selempangnya, tulisannya adalah penggerak literasi nasional. Nanti di situ ada logo PPMN dan ada logo GLN ya. Nanti doakan, kita akan desain bareng bagaimana selempang dan mahkotanya. Kemudian nanti akan kita kirim ke seluruh penggerak PPMN. Nanti akan ada pemberian penghargaan itu dari kepala daerah masing-masing. Itu ya, itu insya Allah akan terlaksana setelah Idul Fitri. Setelah pelatihan Google selesai, nanti ada selempang itu, ada logo Google Indonesia, logo BPMN, akan ada seperti itu, dan nanti yang memberikan adalah kepala daerah. Ya, jadi ikuti terus pelatihan-pelatihan yang ada di BPMN. Pelatihan perdana ini sampai 8 episode. Sebenarnya ini khusus untuk para pengurus. Tapi kalau ada orang luar yang belum mengenal PPMN, boleh, tidak apa-apa. Justru itu akan kita apresiasi juga. Ya tidak. Kita membuka peluang untuk siapapun bergabung di PPMN. Dan kita membuka peluang siapapun menjadi hebat, menghebatkan, dan bergerak-menggerakkan. Itu sih teman-teman. Jadi terus ya, lengkapi pelatihan-pelatihannya. Jangan sampai puzzle-nya ada yang terbuka, sehingga tidak berbentuk bulatan PPMN. Jadi nanti puzzle-nya itu berupa logo PPMN. Ingat, untuk mendapatkan selempang dan mahkotanya harus lengkapi pelatihannya. Dan dapatkan pelatihan yang lebih menarik, sangat menarik dari PPMN. Karena setiap pelatihan di PPMN itu pasti menarik.
Itu saja, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mbak Ana, silakan Mbak. Terima kasih Ibu Ketum yang luar biasa selalu memberikan semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan arahan dan bimbingan dari Ibu Ketum bermanfaat. Mudah-mudahan apresiasi untuk kita semua juga dapat terlaksana. Dan teman-teman, seperti pesan dari Ibu Ketum, ikuti terus pelatihan-pelatihan PPMN sampai 8 episode. Insya Allah kita selalu semangat untuk selalu hebat menghebatkan dan selalu bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bu Ketum, aplaus untuk Bu Ketum. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia pada siang hari ini acara yang kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu pemaparan materi webinar yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Firman Ahsanu MMPD. Bapak Ibu perlu ketahui, narasumber ini telah menjual karyanya berupa artikel, buku, esai, dan lain-lain ke kurang lebih 1.200 klien mancanegara. Luar biasa. Memiliki 19 buku yang terjual di marketplace, buku internasional, Apple Book, Kobo, Hammers, dan Nobongi Royalty Plus. Income konsisten selama 3 tahun terakhir dari penulis tanpa marketing. Firman yang lebih familiar kita, gitu ya Cak ya, saya panggil Cak Firman aja ya. Kita beri aplaus untuk Cak Firman yang akan memberikan paparan materinya pada siang hari ini. Kepada Cak Firman dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Cak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin menekankan sesuatu bahwa apapun yang akan saya sharekan di sini, saya tidak berniat menggurui Bapak Ibu. Saya di sini hanya ingin men-sharingkan apa saja yang sudah saya dapatkan selama 8 tahun menjadi penulis, dan khususnya fokus kepada bagaimana cara membuat tulisan Anda itu banyak disukai oleh pembaca. Dan ketika pembaca sudah membaca tulisan Anda, dia akan selalu merindukan tulisan-tulisan Anda berikutnya. Ya, jadi saya juga masih banyak kekurangan, masih banyak belajar, terutama saya yakin juga banyak Bapak Ibu di sini yang mungkin lebih senior, lebih berprestasi daripada saya. Itu Bu G. Ini saya mulai dulu. Nah, PPT-nya sudah terlihat Bapak Ibu. Oh, belum ya. Belum share screen, lali aku. Share screen. Ya, bagaimana sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Jurus rahasia membuat tulisan Anda terjual keras dan buat pembeli ketagihan. Jeng 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 jeng. Ya, ini judulnya sih. Saya coba. Oke. Ini profil singkat saya, Bapak Ibu. Tadi sudah dibacakan Bu Ana juga. Jadi, kalau Bapak Ibu penasaran, saya menulis itu di 3 platform ya. Ada di Fiverr, Draft2 Digital, sama Warrior Plus. Nah, kalau Bapak Ibu browsing nama saya, mungkin Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hasil search di Google. Itu karena semua tulisan yang saya tulis itu menggunakan nama pena. Alasan saya menggunakan nama pena adalah market pasar saya itu adalah market Western, Bapak Ibu. Jadi di barat sana itu rasisme itu sangat nyata. Ketika saya memakai nama Islam saya, Muhammad Firman, itu buku saya tidak terjual, tidak laku, tidak ada yang beli, bahkan beberapa ditolak. Jadi satu-satunya cara saya supaya saya dan karya-karya saya itu menembus pasar internasional adalah dengan nama pena itu tadi. Dengan bantuan nama pena itu tadi, saya sudah menjual karya saya kepada ini. Ini screenshot yang saya ambil dari Fiverr. Itu kepada 1.277 pembeli atau pembaca di Fiverr. Kemudian ini statistik repeat buyer saya. Jadi repeat buyers itu 66% orang yang pernah membeli tulisan saya pasti beli lagi. Ini bukan saya yang bilang pasti beli lagi, itu bukan jaminan pribadi saya, Bapak Ibu. Tapi
datanya menyatakan demikian dari situs Fiverr tersebut. Kemudian ini yang paling penting. Ini saya rajin withdraw. Profit konsisten dari menulis selama 3 tahun terakhir. Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini tanggalnya masih fresh. 5 April, 2 April, halo? Masih kok loading ya? Bapak Ibu bisa Suaranya melihat jelas website? ya? Bisa kok Cak. suaranya. Jelas, Mas Firman, jelas banget. Sampai Lombok jelas, Mas Firman. Halo, Bapak Ibu? Iya, jelas suaranya. Jelas. Ya, tapi yang di-share menghilang ini Cak Firman. Oh, ya sudah. Kok tadi soalnya ada logo loading gitu. Sebentar saya share lagi ya. Share screen. Share screen. Oke. Surabaya mendung ini Bapak Ibu. Iya, Surabaya mendung. Tapi yang penting pesertanya Penting berapi-api. hatinya cerah. Luar biasa. Tuh pesertanya semakin banyak tuh, Cak. Iya, Keren. rajin withdraw, profit konsisten, menulis selama 3 tahun terakhir. Ini ada di Fiverr ya. Fiverr ya, internasional Hasenyu berapa? Ini royalti semua, Bapak. Ini draft uji digital. Februari 2022, Januari 2022, Desember, November, Oktober, saya tidak pernah bolos, Bapak. Ini sejak Januari 2019 kalau di draft digital. Kalau yang satunya tadi di Warrior Plus itu masih baru, saya baru 1 bulan terakhir ini menulis di situ. Masih belum ada profit yang konsisten, masih proses. Ya itu dari saya. Kemudian itu tidak dijalani dengan mulus, Bapak. Jadi 8 tahun itu nano-nano, manis, asam, asin, rame rasanya. Gitu. Saya banyak sekali cobaan yang sudah saya dapatkan dari menjadi penulis itu. Jadi pertama kali saya menjadi penulis itu saya klien internasional saya yang pertama yaitu dari Mesir. Dia itu bilang kepada saya, "Your English is just like a kindergarten kid." Bahasa Inggrismu sama seperti kayak anak TK. Padahal waktu itu saya kuliah bahasa Inggris itu saya cum laude, Bapak Ibu. 3,52. Predikat saya cum laude. Saya sempat mikir, waduh ini saya kuliah bahasa Inggris saja masih dihina seperti anak TK bahasa Inggrisnya. Gimana kalau nggak belajar bahasa Inggris sama sekali? Seperti itu. Terus pernah saya waktu itu ditipu kerja bakti nulis blog sama orang Amrik. Itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Juga pernah. Terus pernah jualan laptop, jualan HP karena kesulitan finansial, tapi masih kurang juga, Bu, waktu itu. Akhirnya berjualan koran di perempatan THR SMA Kompleks Surabaya. Itu saya jualan koran di situ sama anak-anak yang putus sekolah itu. Ya, saya pernah seperti itu, Bapak Ibu. Terus apa tujuan webinar ini? Jadi nanti poinnya saya ada 2. Anda akan belajar cara membuat tulisan Anda menjadi center of attention, pusat perhatian. Kemudian membuat pembaca karya Anda akan selalu rindu akan tulisan Anda. Wis 2 ini saja, Bapak Ibu. Dapat 2 ini saja sudah bagus. Kemudian nanti Bapak Ibu, door prize, ada door prize Bapak Ibu. Siapa saja yang berhasil menjawab pertanyaan saya pada sesi kuis atau ketika saya tanya pada Bapak Ibu, nanti akan mendapat e-book yang boys. Yang boys itu maksudnya kalau dalam bahasa Surabaya itu boys itu keren. Ya. Jadi ini nanti e-booknya saya kirim melalui email gratis, tidak perlu ongkos kirim. Khusus yang ini gratis khusus yang bisa menjawab kuis ya Bapak Ibu. Terus ini original, jadi bukan copy paste. Jadi ilmu yang akan Bapak Ibu dapat di sini mungkin tidak ada di Google. Terus yang tidak kebagian nanti saya bisa mengkoordinir melalui kepengurusan PPMN untuk membeli. Nah, Bapak Ibu, nanti ini untuk yang berhasil ya, yang berhasil menjawab kuis dari saya. Ini saya share di kolom chat. Itu ada form Google. Nah, nanti jenengan isi itu. Jadi misalkan nanti sudah berhasil menjawab pertanyaan yang saya berikan, nanti jenengan klik form ini, nanti diisi, nanti saya tidak lanjut. Kirim ke emailnya panjenengan.
Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nanti proses. Jadi nanti sambil saya presentasi, ada pertanyaan. Sambil saya presentasi ada kuis lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Siap selalu. Itu trik dengerin. Bentar. Ini tak F5 dulu. Nah, oke. Oke, ini jurus yang pertama Bapak Ibu. Coba amati 2 buku ini. Anggaplah ini 2 buku, ada yang hijau, ada yang hitam. Coba Bapak Ibu baca judul dari buku hijau dan silahkan dibandingkan ke judul yang buku yang hitam. Kira-kira Bapak Ibu sebagai pembeli, Bapak Ibu akan membeli buku yang mana? Yang hijau cara membuat ya. Hitam ya Bapak Ibu ya. Yang satunya cara membuat pria setia kepada wanita berambut pendek. Satunya judulnya Cinta Mati, 100% ilmu praktek yang selalu yang membuat seorang pria selalu merindukan kamu dan hanya kamu. Bapak Ibu tadi Panjangan itu dari saya yang biru. Biru Pak. ya, Hijau. Hijau. yang hijau. Ya, Bapak Ibu, ini Biru sekedar intermezzo ya. Jadi buku yang hitam ini adalah salah satu buku yang paling sering memberikan saya royalti di pasar luar negeri. Hanya saja buku itu saya tulis dalam bahasa Inggris. Saya tunjukkan sebentar. Jadi di platform Draft Digital saya, ini masih loading. Ya, Bapak Ibu, ini adalah judul buku yang barusan Anda baca tadi. Hanya saja ini dalam bahasa Inggris. Ini karya saya. Ini ada Dean Harrison, ini nama pena saya. How to make a man deeply in love with you, actionable strategies to make him always miss you and only you. Saya pernah. Sebentar, mengapa ribut, Cak Firman? Slide-nya. Halo? Oh, memang slide-nya. Slide-nya belum ganti. Slide-nya belum keluar, Pak. Nah, balik lagi. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu. Jadi untuk judul yang banyak membuat orang itu penasaran. Halo, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Ya, siap Pak Firman. Slide-nya belum tampil. Slide-nya yang belum keluar, Pak. Slide-nya belum keluar. Cinta belum. mati itu slide-nya Slide-nya sekarang. masih cinta mati. Oh ya ini memang Kan memang ini yang dibahas. ya, memang ini. Oh ya, Ya. baik. Ya, cinta mati. Jadi Bapak Ibu kalau di marketplace internasional, jadi selama saya 3 tahun dapat royalti dari situ, itu saya pernah membuat eksperimen 2 judul ini, yang paling banyak dibeli yang mana. Jadi dari sekian 3 tahun itu yang lebih banyak menjual itu yang hitam. Ya, jadi Bapak Ibu di situ ada 100% ilmu praktek yang membuat seorang pria selalu merindukan kamu dan hanya kamu. Kira-kira Bapak Ibu, jurus pertama ini apa yang membuat hitam ini lebih spesial daripada hijau? Siapa yang bisa jawab? Kuis. Menjamin 100% menjamin. Ya, kurang tepat. Dari judulnya itu sudah Bikin menarik. penasaran, Kak. Ya, Bikin penasaran. Iya. Cinta mati. Penasaran karena apa? Karena 100% itu tadi. Karena setiap orang setiap orang memiliki harapan yang karena ada gimana trik gitu. yang sangat menarik untuk dipelajari. Oke. Iya. Hampir betul tapi belum ada yang tepat 100%. Karena perempuan lebih banyak jomblo. Saya buka. Ya, saya buka Bapak Ibu, saya buka ya. Jurus pertama. Apa ini, Pak? Jurus pertama Bapak Ibu, tulis sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus. Ya. Itu jurus yang pertama. Bapak Ibu kalau lihat lagi, cara membuat pria setia kepada wanita berambut pendek ini mungkin seorang istri
pengen menulis buku, jadi pengalamannya dia itu gimana sih supaya cara suaminya itu setia pada dia, yang berambut pendek, ini seperti itu. Itu mungkin menurut ego si istri, si wanita itu merupakan judul buku yang bagus, tapi dia tidak melihat bagaimana audiensnya, bagaimana apa yang diharapkan orang-orang itu, seperti itu. Jadi kuncinya adalah dalami keinginan audiens Anda. Jadi jangan pernah berpikir ini judul ini bagus menurutku. Iya, bagus. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan orang lain? Itu poin saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita itu membuat judul itu kita egois dengan diri kita sendiri dan dengan pasar yang kita sasar. Nah, sekarang ada kuis lagi, Bapak Ibu. Kuis jurus yang pertama. Silahkan modifikasi judul buku berikut dengan jurus 1. Cara membuat anak rajin belajar, cara memasak tempe, cara menanam padi. Dengan jurus 1, Bapak Ibu. Ayo, monggo. Apa sih? Jadi kan tadi jurus 1 itu tulis sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus ya. Jadi misalkan tadi ini cara membuat pria setia kepada wanita. Nah, itu terlalu umum. Jadi berikanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus. Mungkin ini cara membuat anak rajin belajar ini adalah tips dari orang tua. Tapi apakah itu adalah hal yang dibutuhkan oleh pasar? Belum tentu. Jadi jurus yang pertama ini adalah bagaimana membuat judul ini semenarik mungkin sehingga itu mengena pada pembaca. Gitu loh Bapak Ibu. Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Suplemen yang dibutuhkan anak hingga dia rajin belajar. Suplemen yang dibutuhkan anak agar dia rajin belajar. Di situ ada strategi Saya lain. tahu. Trik membuat anak rajin belajar. Siapa? Kalau saya, Cak, Ya, silakan. trik gitu anak rajin belajar. Tips itu. Saya, Cak. Ya. Cara sehat untuk membuat anak rajin belajar. Kacau tuh. Masih kurang pas. Saya Coba bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Sini lah. Saya Mas. Sudah Mas Firman. Boleh, Ya, Pak Firman. Ada di chat. Bapak Ibu coba Boleh tenang. saya. Chat. Bapak Ibu Pak Firman, sudah. coba tenang. Bapak Ibu coba tenang dulu. Sekarang bayangkan ketika Bapak Ibu membuat sebuah buku. Iya, saya lihat chat kok Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu membuat membuat sebuah buku dan bagaimana judul itu mengena pada audiens. Jadi melihat permasalahan audiensnya dengan memberi reward anak rajin belajar, manfaat anak rajin belajar. Jurus itu anak ketagihan belajar. Ini siapa? Anis Gresik ini. Anis Gresik. Mana suaranya? Oke, iya. Ini bagus ini Bapak Ibu. Itu. Cara mendidik anak tanpa rewel dan tanpa perlawanan. Ya, ini bagus. Bu Yuwanita. Aneka olahan tempe yang bisa menggoyang lidah. Mantap. Jadi yang judulnya saya sebutkan tadi, ya Bapak Ibu ya, silakan dilihat di chat. Silakan isi formnya Bapak Ibu. Nanti tak kasih buku. Wes ya. Oke, kuis jurus 1 sudah berakhir. Itu formnya silakan diisi bagi Bapak Ibu yang tadi jawabannya saya baca. Saya juga Kakak Firman. Bu Yuwanita ini. Ya, siap. Ya, tadi juga judulnya. Jadi tadi itu ini ya, Bu Yuwanita terus Anis tadi ya enggak? Ya, Gresik. Aku tadi bilang loh tapi enggak nulis. Wes, itu dulu. Kuisnya ada 10 Bapak Ibu, nggak usah rebutan, santai saja. Alhamdulillah, kalau number 1. Tapi Ya, yang sudah jawab buat gantian Bapak Ibu ya. Nanti jangan jawab lagi ya, kasihkan teman yang Nanti bukunya di copy aja ya, dikirim. Oh, ada hak ciptanya Bapak, mohon maaf.
Oke, kuis jurus 1 sudah selesai. Kita lanjut ke jurus kedua. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Nah, kira-kira dari kedua judul ini, profit ratusan juta dari menulis buku tanpa marketing. Yang satunya profit ratusan juta dari menulis buku seperti saya. Kira-kira mana yang lebih menarik? Biru. Yang biru, yang Ya, biru. yang biru, ada yang bilang yang hijau. Ya, yowes itulah. Pokoknya bukan yang hitam ya, yang hijau. Kenapa yang hijau lebih menarik, Bapak Ibu? Kenapa? Ayo, kuis. Tidak individual. Karena Menarik. itu lebih jelas Lebih ungkapannya. jelas. Ayo coba di chat jawabannya. Karena apa? Ayo coba di chat. Yang dibutuhkan pembaca bukan. Itu tadi yang jurus pertama, ini jurus kedua Bapak Ibu. Makin hiperbola, bahasanya menarik. Ya, tanpa marketing, tidak egois. Ya, ini tadi yang betul, tanpa marketing. Karena tanpa marketing Bapak Ibu. Ini siapa tadi? Coba berhenti dulu chatnya. Ramadhani. Oke, Ramadhani. Silakan isi formnya ya, Ramadhani. Thank you, Ya, langsung isi formnya, Bu. Itu saya copy paste lagi formnya. Ya, jadi ada kata tanpa marketing, itu sesuatu yang membuat orang membeli buku ini. Nah, Linknya salah. alasannya kenapa? Ini jurus yang kedua, Bapak Ibu. Gunakanlah rumus, ya. Jadi kalau membuat judul itu hasil tambah tanpa ditambah hal yang orang benci. Jadi cari sesuatu yang dibenci oleh audiens Anda. Gitu Bu ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti saya tadi, profit ratusan juta dari menulis buku tanpa marketing. Marketing ini jujur saja banyak yang tidak suka. Nawak-nawak no buku kerja untuk menawarkan sesuatu itu banyak yang tidak suka. Bagaimana caranya membuat itu tetap terjual tanpa marketing? Loh kan aneh gitu, sangar ya Bapak Ibu. Misalkan mengerjakan sesuatu tanpa melakukan, nah gitu loh Bapak Ibu maksud saya. Itu jurus yang kedua. Tanpa hal yang dibenci. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tanpa ada syarat yang berlaku gitu. Syarat enggak. Ini universal. Pokoknya dikasih tanpa, dikasih hal yang dibenci. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa kalau sudah menjawab kuis dari saya, audionya di-mute ya supaya tidak ramai. Monggo di-mute dulu. Audio di-mute. Halo, di-mute dulu sudah? Oke. Gunakan rumus hasil tanpa dan hal yang dibenci. Seperti itu. Nah, sekarang kuis lagi. Modifikasilah judul buku berikut dengan jurus nomor 2. Menjadi pilot bersertifikasi, mendaftar haji cepat, punya rumah segera. Ini kasih tanpa apa? Nah, coba di chat. Silakan dijawab. Ayo. Modifikasi sama jurus 2. Oh iya, sewenang. Aktif. Murid-murid tuh aktif. Trik punya rumah tanpa kredit. Nah, ini bagus ini. Naik haji tanpa tunggu lama, mantap. Siapa ini? Bu Rani Nawangsari 45 Baktiar Adiansa, monggo diisi chatnya. Bret. Miliki rumah idaman, kurang tepat. Harus ada kata tanpa, sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang mendaftar haji tanpa ribet, kurang menggairahkan Bapak. Menjadi pilot handal tanpa mahal, tidak mungkin Bapak Ibu. Logis saja kalau sekolah pilot mau sekolah formal maupun sekolah tidak formal pasti mahal. Kecuali Bapak ada pilot terus diajari. Ya kadang berikanlah sesuatu yang ya masih masuk akal lah Bapak Ibu. Pilot tanpa sertifikasi bisa naik haji, waduh. Ini kok digabung-gabung. Cara memiliki rumah tanpa hutang, iya ini bagus. Very basic. Yuk silahkan diisi Mas. Beli rumah tanpa DP, tetap bayar berarti ya. Sama aja. Punya rumah segera tanpa kredit, itu sudah ada yang menjawab. Rumah muda tanpa mahal, sudah ada. Menjadi pilot tanpa bersertifikasi, pilot ugal-ugalan bro.
Langkah membuat rumah tanpa ribet. Waduh, pakai balok. Cara membeli rumah tanpa KPR. Ini sudah ada yang menjawab tadi ya, tanpa kredit, listrik memiliki rumah idaman. Wes, itu saja dulu yang saya sebutkan tadi, silakan diisi. Aduh, yang tidak saya pilih jangan mengisi juga loh ya. Atur suwun, Mas. Yang jujur. Ya, ini jawaban saya Bapak Ibu. Jadi ini versi saya ya. Tips menjadi pilot bersertifikasi tanpa sekolah penerbangan formal. Ini versi saya. Terus, cara mendaftar haji murah reguler tanpa antri 20 tahun. Sebaiknya Bapak Ibu, kalau misalkan mengenai durasi, coba dispesifikkan. Jadi tadi ada yang menjawab tanpa antri lama, lamanya itu berapa? Jadi kalau misalkan kita tahu 20 tahun, itu orang-orang yang merasa antri 20 tahun itu merasa mikir, oh iya daripada saya mengantri 20 tahun, mending saya baca buku ini. Terus jurus jitu, segera punya rumah tanpa uang, tanpa utang. Ini salah satu judul dari seminarnya Bapak Tung Desem Waringin kalau tidak salah. Beliau adalah pebisnis properti top Indonesia. Itu kalau punya seminar, judulnya seperti itu. Jurus jitu segera punya rumah tanpa uang, tanpa utang. Oke, partisipannya ada 93. Jos. Cak boleh nanya, Cak? Oh, nanti dulu, nanti ya. Terakhir pertanyaannya disimpan. Nanti kalau saya sudah selesai semua ini jurus-jurusnya, silahkan ditanyakan. Ada kesempatan bertanya. Nah, oke, jurus ketiga. Coba baca Bapak Ibu. Di sini ada yang hijau, ada yang hitam. Cara menjadi PNS setelah lulus. Terus satunya, rahasia cepat menjadi PNS fresh graduate. Ini artikel Bapak Ibu, artikel. Terus habis itu di bawahnya ini ada bekal persiapan, satunya persiapan terbaik, satunya tips saya, terus kemudian yang kedua ini bocoran tips yang tidak banyak diketahui. Ya. Yang hitam Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, yang hitam. Kenapa yang hitam lebih menarik Bapak Ibu? Itu jurus ketiga. Siapa yang bisa menebak apa jurus ketiga? Monggo di chat. Karena ada sesuatu yang diharapkan itu rahasia. Silakan jawab di chat Bapak. Jurus ketiga itu apa? Kalimat menarik bahasa Inggris? Oh, bukan. Bukan. Karena hitam. Karena ada pengalaman saya, rahasia cepat, ada tips rahasia. Tadi ya, betul, itu tadi sudah ada yang menjawab. Hoirul Hadi, ada tips, ada rahasia ya. Hoirul Hadi dari Aceh, silahkan mengisi formnya Bapak, nanti saya kirim e-book. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, jadi jurus ketiga adalah ini Bapak Ibu, karena ada kata-kata yang saya kasih warna kuning ini Bapak Ibu. Coba diamati. Halo, audionya tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu. Ya, siap Pak. Pak Firman. Ya, audio mute. Harap tenang. Ya, jadi Bapak Ibu kalau diamati, ternyata jurus 3 ini yang menjadikan sesuatu yang buku yang hitam, artikel yang hitam ini tadi itu lebih menarik ya, itu karena ada tulisan yang kuning-kuning ini, rahasia, cepat, terbaik, bocoran tidak banyak, tak terlupakan. Ya. Kata-kata yang kuning ini disebut dengan power words. Gunakan power words atau kata-kata yang menggugah emosi audiens. Ya. Contohnya rahasia, cepat, bocoran, tidak banyak, tak terlupakan, menggairahkan, bikin ketagihan, kata-kata sejenis itu. Nah, kata-kata sejenis itu Bapak Ibu, di buku saya ini, saya cantumkan 1.300 power words, siap pakai tinggal contek Bapak Ibu, 700 dalam bahasa Inggris, 600 dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikir, di situ sudah ada tabelnya ya, tinggal di konteks saja, digunakan untuk membuat modul, untuk membuat tulisan di koran, untuk membuat tulisan dimanapun. Insya Allah power words ini jos Bapak Ibu, lebih membuat apa ya istilahnya, membuat tulisan Bapak Ibu itu mantap, terjual keras.
Seperti itu. Kuis. Modifikasilah judul buku dan subjudul berikut dengan jurus ketiga. Jadi tidak hanya judulnya ya, saya minta subjudulnya ini tolong juga dimodifikasi. Cara mendapat pekerjaan sebagai manajer, tempat mencari lowongan manajer, menulis lamaran, tips interview. Tolong dikasih power words. Power words itu apa saja? Ini silakan difoto dulu supaya tidak lupa. Rahasia, cepat, bocoran, tidak banyak. Ini contoh. Nah, kalau Bapak Ibu punya kata-kata lain yang menggugah emosi audiens, masukkan. Ini kuisnya. Silahkan dijawab mulai dari sekarang di chat. Yuk. Tambah suwe tambah mikir ya. Iya, tambah suwe tambah mikir, jadi gak ngantuk. Iya. Sampai tuku ae, Mas. Ayo, cara mendapat pekerjaan sebagai manajer. Jadikan power words. Jangan jawab judulnya saja, Bapak Ibu. Kalau cuma judulnya saja, nggak saya hiraukan. Bawahnya itu juga dimodifikasi, Bapak Ibu. Ayo, bawahnya juga dimodifikasi. Jangan hanya judulnya. Sekali jawab. Sekali jawab, sekalian sama subjudulnya gitu loh. Maksud saya. Jawabannya satu baris semua. Sukses dalam interview. Tipu agar cepat dapat pekerjaan. Enggak. Rahasia menulis lamaran agar cepat diterima. Kurang tepat. Ini ada Bapak Sidik, bagus. Coba, Bapak Sidik mana suaranya? Siap, Cak Firman. Iya, ini Bapak Sidik jawabnya cara cepat mendapat pekerjaan sebagai manajer. Itu judulnya Bapak. Coba ini di subjudulnya ini yang pertama, tempat mencari lowongan manajer, kira-kira diubah menjadi seperti apa? Tempat enak mencari lowongan manajer. Ya, tempat enak mencari lowongan manajer. Ya, itu lumayan sih, lumayan ada emosinya di situ. Terus yang kedua menulis lamaran. Menulis lamaran ini apa? Tuh ada bocoran tadi. Iya, ada bocoran. Apa Bapak? Menulis lamaran apa? Menulis lamaran apa ya? Kasih sesuatu yang menggugah emosi audiens. Kalau tadi tidak salah bocorannya yang karismatik gitu. Iya. Bapak tahu aja. Tips interview apa Bapak tadi? Oke. Tips interview. Tips interview apa ya? Pak ini kayo maju. Ini orang Lombok ini Pak. Oh iya. Mas Firman. Oh iya, orang Lombok, bagus. Malum ini waktu-waktu sedang down ini. Oh iya, oke. Ya wis. Pak Sidik ya, silakan diisi formnya, nanti saya tindak lanjuti. Oke, thank you. Oke. Jangan lupa di-mute ya kalau sudah menjawab. Oke. Ini jawaban versi saya. Kuis 3. Ya, jawabannya rahasia mudah mendapat pekerjaan sebagai manajer. Terus habis itu yang kedua, situs lowongan manajer bergaji besar yang tidak banyak orang tahu. Menulis lamaran yang karismatik, tips interview pribadi dijamin lolos. Itu adalah power words yang mungkin saya tidak sebutkan di contoh tadi, tapi saya sebutkan di buku yang saya tulis. Mantap Bapak Ibu, sampai sini mengikuti? Siap. Ya, ini Memang baru 3 jurus. Ini baru 3 jurus Bapak Ibu. Baru 3 jurus, saya punya 9. Kalau 3 jurus ini saja Bapak Ibu terapkan pada tulisan Anda, insya Allah tulisan Anda itu jadi sesuatu yang berubah secara spektakuler. Ini baru 3, belum yang lainnya. Siap untuk yang lainnya? Asik, siap. Oke, asik, siap. Jurus keempat. Satunya cara cerdas berternak ikan lele, yang hitam cara cerdas berternak ikan lele dumbo dengan lahan perkotaan yang terbatas. Kenapa yang hitam lebih menarik? Jawab di chat. Ayo kuis. Kuis ini Bapak Ibu. Ayo kuis. Jurus keempat, ayo.
Silahkan di chat. Lahan terbatas dengan lahan terbatas. Nah, ini yang paling betul. Nah, yang hitam lebih jelas tampilannya. Oke, sudah. Ini saya sudah dapat pemenangnya. Ada tips. Bentar. Tak scroll dulu. Pak Subaidir dari Jambi. Siap. Ya, silakan diisi, Bapak. Ini yang pertama kali menjawab lahan terbatas ya. Silakan diisi formnya. Terima kasih ya. Bapak Ibu, siaga. Kalau saya ada kuis itu siaga. Iya, yang pertama ini biasanya cepat ya, cepat dapat ya. Halo? Yang paste itu daftar hadir bukannya link. Oh, yang itu Bu. paste. Oh, sorry. Iya, daftar hadir, Pak. Oh ya, daftar hadir ya. Bentar. Bentar. Untuk Subaidir masih daftar hadir. Diingatkan. Ya, berapa kira-kira? Tapi misalkan yang apa yang di lingkaran tadi, kalau harus dibagi nanti bisa. Ini formnya ya, Bapak Ibu. Ya, ada di sini. Pemenang door prize silakan diisi. Ya. Oke, Pak Subaidir. Ya. Ya, jadi jurus yang keempat tadi karena ada lahan terbatas. Kenapa lahan terbatas itu menarik? Karena jurus yang keempat adalah suguhkan konten yang spesifik. Kuncinya adalah, halo Bapak Ibu, jangan lupa matikan mic-nya. Halo, matikan mic-nya, harap tenang. Halo, mikrofonnya Bapak Ibu yang aktif, coba di mute sebentar. Ini kalau misalkan bannya tadi belum dibuka kan? Kan? Apa bannya yang dipenting ya? Tak pelan-pelan aja. Iya, biar yang penting sepeda. Oke, saya mute sendiri akhirnya. Bocor. Iya. Suguhkan konten yang spesifik. Dengan cara apa? Untuk siapa? Dalam waktu berapa lama? Tidak hanya judul, tapi juga isinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, cara cerdas berternak ikan lele. Ya, di sini hanya ikan lele, tapi ikan lele apa yang diternak itu? Ikan lele dumbo. Dengan cara apa? Dengan lahan perkotaan yang terbatas. Itu audiensnya nanti apa ya istilahnya ya? Tertarget dengan sempurna. Gitu. Dengan cara siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang perkotaan yang lahannya terbatas. Dalam waktu berapa lama biasanya? Atau tidak hanya dengan judul, tapi juga isinya. Jadi jangan menipu audiens. Jadi ketika Anda bilang, ketika Anda bilang berternak ikan lele dumbo, terus habis itu ternyata konten Anda itu hanya seputar lele, tapi tidak spesifik tentang lele dumbo, nanti pembeli itu merasa kecewa, Bapak. Pembaca itu merasa kecewa. Apalagi nanti tidak ada tips bagaimana kalau lahannya terbatas. Itu nanti pembeli merasa kecewa. Oh, ternyata judulnya hanya clickbait, tidak sesuai isinya. Itu ya. Harus sesuai juga isinya. Nah, sekarang jurus keempat, Bapak Ibu. Modifikasilah judul tulisan berikut dengan jurus 4. Jadi jadikan ini cara menanam jagung menjadi sebuah judul yang lebih spesifik. Silakan di-chat. Wah, ini sudah ada yang menjawab. Faurin Indira Mengapra Mega Pratiwi. Mana suaranya Faurin Indira? Iya, Pak. Ya, ini bagus sekali, Bu. Cara praktis menanam jagung hibrida di lahan kering dan terbatas. Ibu ini bagus sekali. Kenapa? Karena sepertinya
yang dilakukan Ibu Furin Indira itu adalah menggabungkan jurus saya yang sebelumnya. Jadi ada cara praktis ini jurus ketiga kalau nggak salah. Terus habis itu ini jagung hibrida. Jadi jagungnya itu jagung apa? Jagung hibrida. Kemudian di lahan yang kering dan terbatas. Jadi gimana caranya menanam jagung spesies itu di lahan yang seperti apa? Selamat Bu Furin Indira, ini saya beri link untuk Google Form-nya, silakan diisi nanti setelah acara saya beri ya. Oke, jurus keempat. Ini jawaban saya, versi saya. Cara cerdas menanam jagung hibrida untuk pemula. Jadi kadang kita bisa menarget panduan itu untuk siapa? Untuk pemula kah? Untuk orang yang sudah berpengalaman kah? Untuk ibu-ibu kah? Untuk anak di bawah berapa tahun? Itu akan menjadi lebih spesifik. Ya, gitu. Ini sekarang jurus yang kelima, Bapak Ibu. Coba diperhatikan, ini ada 2 sinetron Indonesia. Kira-kira lebih profesional mana, lebih banyak mana peminatnya? Layangan putus. Iya, layangan putus. Kenapa yang kanan? Kenapa yang kanan itu tidak banyak diminati? Coba sekarang. Panjangan judulnya. Ya, coba sekarang di chat. Coba sekarang di chat. Kenapa layangan putus lebih bagus? Apa perbandingannya dengan yang satunya? Judulnya kepanjangan putus. Belum ada yang tepat. Ayo lagi. Ayo, belum ada yang tepat. Karena mengandung makna kiasan, ya ini dia yang saya cari. Jawabannya siapa ini? Karena mengandung karena mengandung makna kiasan tadi judul. Jawabannya siapa ya? Saya coba berhenti dulu. Siapa? Saya Pak. Novia, Pak. Novia, sebentar saya cari dulu ya. Bapak kalau ambigu nggak bisa ya Pak ya? Oh, enggak, beda. Itu yang saya cari tadi, kiasan. Jawaban nama Novia Fiari. siap saya Pak. Oke, Ibu Novia Fiari silakan diisi. Jadi jurus yang kelima itu Bapak Ibu menggunakan kiasan atau saya lebih suka menyebutnya majas. Gunakan majas untuk menyingkat judul yang terlalu panjang. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika layangan putus ini judulnya seperti yang kanan. Anakku. Anak suamiku, tapi bukan anakku. Lantas anaknya siapa? Tetanggakah? Nih, rumit. Anak kok dibuat rebutan. Ya. Tipsnya adalah coba fokus ke majas personifikasi atau metafor. Ada banyak majas Bapak Ibu, tapi personifikasi sama metafor ini adalah majas yang sering digunakan untuk judul buku, tulisan, bioskop, ya pakai ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kuis 5. Ini kuis yang terakhir Bapak Ibu, semangat. Ini kuis yang terakhir. Berikan 3 contoh Bapak Ibu. Judul sinetron, bioskop atau buku yang memakai majas sebagai judulnya. Tidak harus fiksi. Non fiksi juga boleh. Silakan di chat mulai dari sekarang. 3 judul ya. Judul sinetron, bioskop yang Bapak Ibu tahu. Zero to Hero bukan, tidak pakai. Ikatan Cinta, Anak Jalanan siapa ada ini. Pernikahan Dini, Layar Terkembang. Haya, Serigala Berbulu Domba. Nah, ini dia Abdul Latif, 2 garis biru, Anak Jalanan, Ikatan Cinta. Saya tadi minta 3 kok, dijawab satu-satu. Bapak Abdul Latif?
Mana suaranya Bapak? Halo? Iya, Pak. Iya, Oke, Abdul oke. Latif ya. Hmm. Bapak Abdul Latif, silakan diisi. Ini ada satu Oke, lagi, terima kasih. Desi siapa tadi? Desi ada satu lagi tadi. Desi siapa ya? Desi Futriana ya? Ya. Iya, Bu. Silakan diisi. Desi Ratnasari. Ya. Mikrob cinta, ikatan cinta laser pelangi. Udah. Bukunya yang gratis sudah dibagi-bagi Bapak Ibu. Mohon maaf untuk yang belum dapat, nanti saya ada prosedur pembelian ya. Kuis 5. Jadi Bapak Ibu, ini jawaban kuis 5 versi saya ya. Ini saya dapat dari toko buku Gramedia, foto-foto buku. Saya mute dulu teman-teman yang bersuara. Jadi ada saut kabut, Spider-Man effect, tempat paling liar di muka bumi. Ini menggunakan majas Bapak. Jadi kalau sekiranya judulnya Bapak Ibu itu terlalu panjang, gunakanlah majas. Terus Bapak Ibu, sebenarnya ada 9 jurus yang ingin saya bagi. Cuma karena keterbatasan waktu saya bagi 5 dulu. Karena 4 jurus lainnya ini lebih menekankan kepada pembuatan naskah teks yang menggairahkan para pembaca. Jadi yang Bapak Ibu pelajari barusan ini baru pada tahap judul dan subjudul ya, dan konten secara keseluruhan. Belum menelisik lebih dalam tentang naskah teks yang menggairahkan itu seperti apa. Belum sampai di situ Bapak Ibu. Tapi insya Allah dengan menerapkan 5 jurus yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi, tulisan Bapak Ibu akan meningkat dengan drastis. Betul apa betul, Bapak? Betul. Ya, betul. Insya Allah betul. Betul. Insya Allah meningkat dengan drastis. Betul Jadi sekali. Saya flashback. Ini jurus yang pertama, tulis sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus. Jadi kenali audiens Anda dulu. Kalau tidak kenal, tidak bisa. Terus jurus yang kedua, gunakan rumus hasil, tanpa, dan hal yang dibenci. Jurus ini bisa digabung-gabung, bisa Ibu pakai tunggal, tidak masalah. Gunakan power words, kata-kata yang menggugah emosi audiens. Lihat di buku saya. Kemudian jurus yang keempat, suguhkan konten yang spesifik. Dengan cara apa, untuk siapa, dalam waktu berapa lama. Tidak hanya judul, tapi juga isinya. Jangan mengecewakan. Terus jurus yang kelima, Bapak Ibu. Ini yang terakhir untuk hari ini, gunakan majas untuk menyingkat judul yang terlalu panjang. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli bukunya, ini saya jual cuma 21.000. Insya Allah lebih murah daripada paketan internet Bapak Ibu sekali. Saya sengaja jual murah karena saya ingin buku ini bermanfaat bagi banyak orang. Ini bukunya ada 64 halaman, asli pengalaman saya selama 8 tahun jadi penulis. Saya publikasinya bagaimana, di mana saja, cara daftarnya itu seperti apa, saya tuangkan semua di situ Bapak Ibu. Monggo, kalau yang mau beli ini bisa menghubungi Bu Wanita. Ini nomor WhatsApp-nya beliau. Ini nomor WhatsApp-nya beliau, silakan dicatat dulu. Jadi nanti WA saja, Bu, saya mau beli bukunya Pak Firman atau beli bukunya Cak Firman gitu ya. Nanti pembayaran 21.000 ke bendahara, kemudian nanti akan saya bagi. E-book bintang 5, harga kaki 5. Ayo. Sip, jos. Nanti Bapak Ibu, ini bukan promosi pribadi saya ya Bapak Ibu, karena nanti dari apa yang saya jual di sini, hasilnya itu 80% ke penulis, 10% ke PPMN daerah, 5% ke PPMN wilayah, 5% ke pusat. Jadi ada sumbangsih untuk PPMN. PPMN itu meskipun kita bangun dengan semangat, meskipun kita bangun dengan orang-orang yang hebat, tetap kita harus realistis Bapak Ibu. Butuh pendanaan, butuh finansial, butuh sesuatu yang bisa memotori kita semua. Salah satunya adalah uang. Ya, jadi kita di sini itu ini sekaligus dari programnya Surabaya Bapak Ibu. Surabaya sudah jalan program. Apa kabar teman-teman yang lain? Semoga sudah. Kita ingin menggerakkan program ini supaya segera jalan, dan teman-teman itu di Surabaya
supaya segera ada greget untuk menulis. Dan saya harap Bapak Ibu juga demikian. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Salam cuan. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Benar, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enser, bagaimana caranya enser? Ya, bagaimana caranya untuk mengakhiri ini? Stop share. Oke, mantap. Bagaimana? Mantap, Bapak Ibu? Mantap, Cak. Ya. Mantap, Cak. Keren banget nih. Dapat ilmu Sekarang- sore-sore. Iya, sekarang Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan, monggo. Ini batas waktunya kan sampai jam 3 ya. Ibu Herlina Lina, silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya sangat senang walaupun nggak dapat isi prom tapi dipilih untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Herlina dari Kota Jambi. Saya ingin meminta tips dari Bapak untuk membuat judul buku yang menggunakan majas personifikasi dengan metafora, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi penggunaan majas personifikasi dan metafora itu berlaku umumnya itu untuk sebuah karya yang fiksi. Ini perhatikan dulu. Jadi tidak semua buku itu bisa dijelaskan dengan majas. Tidak semua judul buku bisa dijelaskan dengan majas. Seperti tips beternak lele dumbo. Coba buat majas lele dumbo. Kan enggak bisa. Karena itu bukan sebuah tulisan yang fiksi. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan dulu, tulisannya biasanya fiksi. Terus kemudian kalau personifikasi itu seingat saya itu membuat sebuah jadi dia itu semacam membuat perumpamaan benda itu memiliki sifat seperti manusia. Hidup. Jadi misalkan menghidupkan benda yang mati. Jadi langit menangis, matahari tersenyum, dan lain-lain. Jadi misalkan ada judul cara membuat mentari tersenyum. Wah, itu memakai majas. Tapi biasanya yang seperti itu adalah tulisan fiksi. Jadi Bu Herlina Lina itu jangan terpaku sama majas digunakan untuk semua judul. Itu Bu ya. Jadi fokus untuk kalau misalkan memang itu adalah sebuah karya yang fiksi, itu masuk sekali. Tapi kalau untuk karya non fiksi, sebenarnya kurang pas. Begitu Bu Herlina? Iya Pak, hujan lebat di Jambi ya. Oke, saya sambung ke yang lain Bu ya. Maaf Pak, hujan lebat di Jambi. Oh, Saya iya. sudah mendengar jawaban Bapak. Jadi Ya. Benda mati disyaratkan benda hidup gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Ya. atas jawaban dan tipsnya. Di Ya. Jambi sudah hujan lebat Pak. Terima kasih. Ya, saya persilakan untuk yang lain. Ini Bu Nerdawati. Bu Nerdawati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu yang diberikan Bapak kepada kami untuk menyampaikan pertanyaan. Saya senang sekali hari ini dapat tip menulis dari Cak. Telah beberapa tip tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Cak kita membuat judul tadi yang kurang tepat. Saya sudah berapa menulis cerpen atau buku, tapi kurang pede juga memasarkannya Cak. Bagaimana cara memasarkannya? Kami juga di Agam telah menulis buku, tapi kurang pede memasarkan seperti Cak tadi. Apa tipsnya itu Cak? Ya. Terima kasih Cak. Oke, terima kasih. Ini supaya tidak berisik saya mute dulu ya. Saya mute sementara. Oke, jadi tipsnya memasarkan.
kalau sudah masuk ke pemasaran itu sudah beda ranah, sudah berbeda dengan ranah apa yang saya jelaskan di slide barusan. Kalau Ibu ingin memasarkan sebuah buku, usahakan sudah ada target pasarnya tertentu. Jadi misalkan Bapak Ibu, seperti saya Bapak Ibu, saya memasarkan buku cara menulis kepada penulis. Tidak dipasarkan ke umum, saya perkenalkan dulu ke penulis. Karena apa? Penulislah yang paling membutuhkan buku saya. Saya tidak tawarkan itu pada programmer, saya tidak tawarkan itu pada penyanyi. Jadi Bapak Ibu harus menentukan dulu, siapa sih pembaca buku saya? Begitu. Begitu ya Bu Nerdawati ya. Jadi harus tahu dulu, pembelinya siapa dulu. Ini yang membutuhkan ini siapa. Jangan sampai buku tentang memasak Ibu pasarkan ke programmer, buat apa? Pemasarannya ya ke antara ibu-ibu sendiri. Harus tahu target marketnya apa dulu, jawab apa yang mereka keluh kesahkan, tulis dalam sebuah buku, ini loh jawabannya. Seperti itu. Bisa dimengerti Bu Nerdawati? Ya Pak. Cak, makasih Cak. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Lanjut, Pak Irwandi SMAN Ulumul Quran. Silahkan. Pak Irwandi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya di aplikasi apa saja Cak Firman menulis? 3 Pak. Fiverr.com, draft2digital.com, warriorplus.com. Oh. Ya, hanya 3 itu. Dan saya selalu memakai nama pena. Karena saya tahu audiens saya itu orang Western, orang Amrik. Dan rasisme di sana itu sangat pekat. Jadi ketika saya memakai nama Islam, seperti Muhammad Firmana, itu buku saya kadang ditolak, kadang tidak ada yang mau beli, seperti itu. Jadi saya selalu memakai nama bule. Saya mengetahui ciri-ciri audiens saya terlebih dahulu sebelum memasarkan. Itu saya. Sudah terjawab ya Bapak ya, 3 situs. Ya, Fiverr itu kan untuk apa istilahnya? Freelance. Freelance-nya. Ya, itu pendapat banyak orang yang belum pernah menjadi seller di situ. Bedanya Fiverr sama situs freelance lainnya adalah kalau di Fiverr itu Bapak memasang jasa menulis. Ya, jasa menulis. Nanti orang pembelinya itu yang mengantri. Jadi bukan kita yang mengantri job, itu bukan. Itu bedanya. Jadi bukan situs freelance seperti kita melamar terus habis itu nanti dapat jobnya apa enggak. Bukan seperti itu. Kadang ada yang membeli tulisan saya, sekedar pingin baca tulisan saya. Ada yang mengorder seperti itu. Ya kebanyakan sih ya minta ditulisin buku, minta ditulisin artikel, mereka nanti publikasi di websitenya atau publikasi di Amazon KDP, seperti itu. Oh ya. Itu pakai jasa saya. Oke, sama-sama. Saya lempar ke yang lain. Bu Nerdawati sudah tadi, very basic SMPN 12 Jambi. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Firman, saya sangat tertarik dengan trik-trik yang telah Cak Firman berikan tadi. Yang saya ingin tanyakan, apakah hanya 3 aplikasi tadi terbuka untuk kita menulis atau Bapak, suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya? Halo? Ini jelas ya? Ya. Ada white noise-nya. Coba pertanyaannya ditaruh di chat Bapak biar saya bisa membaca. Sekarang jelas enggak, Pak? Oh iya jelas. Ya sudah. Jelas sekarang. Handset ya. Baik, Cak Firman, saya mau menanyakan apakah aplikasinya yang kita menulis tadi hanya 3 yang Cak Firman berikan tadi atau masih banyak yang lebih menarik untuk menulis di situ. Terus yang kedua, tadi kita belum keisi ya, keisi artikel yang mau kita tulis.
kayaknya saya jadi penasaran tuh. Tidak hanya judul, tapi artikelnya bagaimana gitu bentuknya. Itu Cak Firman. Terima kasih. Oke. Jadi tadi Bapak pertanyaannya apakah hanya tiga itu? Ya, banyak situs yang sudah saya jelajahi, Bapak. Banyak sekali. Saya sudah mencoba berbagai macam situs untuk nulis, untuk supaya dibayar di situ. Banyak. Kalau Bapak browsing di Google situs yang membayar penulis freelance itu banyak sekali. Cuma saya memang fokus ke 3 itu agar income saya konsisten. Jadi saya itu belajar setia di situ, di 3 situs itu. Dan perlu diketahui bahwa di 3 situs itu paling bagus untuk menulis bahasa Inggris. Kalau menulis bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa jual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Itu bisa untuk menjual buku atau e-book. Terus untuk yang kedua tadi, masalah jurus-jurus yang lain, mungkin di lain waktu ya Bapak, karena ini kita keterbatasan waktu sampai pukul 3. Jadi saya khawatir nanti waktunya tidak cukup, teman-teman tidak bisa tanya jawab. Insya Allah jika diberikan kesempatan, saya lanjutkan ke jurus yang lainnya. Ini hutang saya Bapak Ibu kepada jenengan sedoyo. Jadi kalau saya lupa ya tolong diingatkan ya. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Mima, silakan Mima. Ya, terima kasih Cak Firman atas kesempatannya bisa bertanya lagi. Melihat track recordnya luar biasa ya. Satu, masih muda, sudah suka menulis. Dan pangsa pasarnya sudah luar biasa. Jauh dari kita yang masih baru merangkak dan levelnya lokal. Terima kasih juga ilmunya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menjaga istiqomah atau konsistensi dalam menulis hingga 8 tahun. Karena dulu pernah mencoba, nyoba-nyoba nulis, cuma bertahan 1 bulan. Habis itu karena kerjaan yang menumpuk, akhirnya lupa. Pernah dulu nulis rutin di Kompasiana, karena merasa kayak, mungkin mendapatkan fee, tapi kayak capaiannya harus label highlight dan lain-lain, itu susah gitu loh. Dan untuk menjaga konsistensi tulisan itu yang susah, nggak ada waktu juga, kadang ide nggak ada. Terus bagaimana Cak Firman untuk menjaga istiqomah itu selama 8 tahun? Terima kasih. Oke, Bu Mima, pertanyaan yang bagus. Perkenalkan ya Bapak Ibu, Bu Mima ini teman pasca sarjana saya. Dia dari PPMN Sidoarjo. Oke, Bu Mima, jadi begini Bu, untuk konsistensi itu perlu pengorbanan. Saya 8 tahun jadi penulis itu banyak yang sudah saya korbankan. Jadi awal pertama saya menjadi penulis itu adalah karena saya tidak punya pilihan, opsi untuk bekerja selain menjadi penulis. Saat itu tahun 2016, 2014 saya mulai, itu masih masih angin-anginan. Ya nulis, ya enggak. 2016 itu ketika saya ingin melanjutkan studi ke luar negeri, itu saya sudah lolos IELTS, waktu itu sudah tinggal wawancara kalau tidak salah. Itu kakek saya opnam, jadi sakit paru akut. Permasalahan belum selesai, nenek saya sakit skoliosis dan komplikasi. Masih belum selesai juga, ibu saya kena tumor. Terus berlanjut lagi, itu masih belum selesai, ayah saya kena komplikasi, Bapak Ibu. Saya adalah anak tunggal yang tidak ada saudara yang bisa saya jaga. Setiap hari itu saya riwa-riwi di rumah sakit, Bapak Ibu. Dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana saya bisa melamar pekerjaan? Bagaimana saya itu gini? Waktu itu saya untuk untuk studi ke luar negeri itu sudah saya lepas, sudah saya ikhlaskan. Sertifikat IELTS saya pun sudah tidak pernah saya ambil. Dan apalagi ke luar negeri, bekerja untuk melamar pekerjaan dengan ijazah yang sudah saya miliki dari S1, itu saja saya sudah tidak punya harapan, Bapak Ibu. Pekerjaan mana yang mengizinkan karyawannya atau guru yang dia rekrut itu setiap hari riwa-riwi ke rumah sakit, terus habis itu
hanya ngajar seadanya sesempatnya. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Pilihan saya waktu itu cuma 2. Saya punya bondo saya cuma 2 waktu itu. Internet sama skill bahasa Inggris. Bagaimana memanfaatkan 2 hal ini menjadi sesuatu yang produktif? Akhirnya saya menulis untuk konten-konten berita internasional. Saya dapatnya di Craigslist, terus di Upwork, terus menginjak ke Fiverr itu. Jadi sebetulnya saya mulai menulis dan bisa konsisten itu karena saya banyak pengorbanan. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu sudah bekerja, selain penulis, satu hal yang membuat Bapak Ibu terhambat dalam menulis adalah kesibukan. Kesibukan adalah dalang paling utama Anda itu terbatas dalam berkarya. Semakin sibuk Anda, semakin Anda susah dalam berkarya. Kalau Anda sibuk, Anda ingin berkarya banyak, mimpi Bapak Ibu. Adakanlah sebuah prioritas. Kalau Anda sibuk, adakanlah waktu. Oh, sibuk saya cukup jam segini karena saya ingin berkreasi lagi untuk diri saya di jam-jam sekian. Adakanlah prioritas. Tanpa prioritas Anda tidak bisa, Bapak. Terlalu sibuk kita. Begitu ya, Bu Mima. Benar, Mas. Oke, Bu Mima sudah? Wes. Siap, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Kelihatannya sudah selesai semua, Cak Firman. Teman-teman yang resen juga sudah dijawab semua pertanyaannya. Iya, oke. Google Form untuk absensi. Sudah ngisi, Pak. Oh iya, sudah ngisi. Oke. Ya sudah, itu saja. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ya untuk yang meriah untuk Cak Firman, luar biasa, keren Cak Firman. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, kita sudah waktunya belajar dengan yang masih muda seperti Cak Firman milik Jawa Timur ini. Sudah bukan milik Surabaya lagi kalau saya katakan. Di sini Cak Firman ini sudah milik PPMN wilayah Jawa Timur dan miliknya Indonesia. Selamat Cak Firman, luar biasa yang hari ini sudah memberikan 5 jurus supaya bukunya tadi diminati oleh orang dan selalu dinantikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga partisipasi yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab luar biasa oleh Cak Firman. Yang terpenting untuk kita saat ini, luangkan waktu, prioritaskan waktu untuk mengapresiasikan diri supaya kita meluangkan waktu tersebut untuk menulis. Yang katanya Pak Firman tadi, salam cuan, menulis untuk mendapatkan cuan. Begitu ya Cak Firman ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Salam sehat, salam cuan. Mudah-mudahan kita selalu bermanfaat bagi semua, selalu bisa bergerak dan menggerakkan, bisa hebat untuk menghebatkan. Kami tutup, saya selaku pembawa acara, moderator Anna Sofia dari Surabaya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPMN, foto dulu bersama, foto bersama. Ayo foto bersama. Menjelajah Salam PPMN NTB untuk Cak Firman, untuk Bu Ketum. Sangat tertarik semua jajaran NTB. Insya Allah nanti kita berhubungan. Bersama dulu ya. Yang moto siapa? Yang moto siapa nih? Salam ini, salam PPMN bulat-bulat bola dunia. Bola. Yang moto siapa nih? Oke. Ayo, ojo aku ya. Aku narasumber loh. Ahli tapi Mas Firman. Berang Udin, fotoin. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu.
dengan salam PPR-nya. Harap bersabar, ada 4 slide nih. Barang. Slide kedua, sabar ya. Ini bukti fisik nih. Bagi materinya, bagi dong materinya. Terus slide ketiga ini, satu lagi. Hari ini malah belum absen ya, Cak Firman. Sudah di-share ya absennya ya, Bapak Ibu? Sudah dari tadi. Oh, saya malah asik mendengarkan, tidak Di grupnya, absen hari absennya di grup. Oke, siap. Materinya lah. Nanti sekalian. Kirim. Oh iya ya, terima kasih. Ya, nanti saya send PPT-nya di grup ya. Iya. Jangan khawatir. Cak Firman. Sekali Mas Dokter. Sudah tak? Aku kok ini terus. Fotonya sudah. Sudah selesai Bu Ketum. Izin Lev. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi